Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gregorius Dimas Asminda Putra. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Merayun, Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai guru penggerak serta peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru-guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Pada refleksi hari ini, saya menggunakan model refleksi 4P, meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa apa yang saya alami ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2? Yang pertama, pada modul 1.1, saya memperoleh pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2, saya memperoleh pemahaman tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah mempelajari kedua modul tersebut, ada momen penting yang saya alami. Yang pertama, ketika modul 1.1, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia memiliki fondasi yang sangat baik dalam bentuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan kita. Hal itu menyadarkan saya bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia ini tidak terbelakang dibandingkan negara-negara lain. Namun, mungkin selama ini pelaksanaan dalam filosofi pendidikan itu belum maksimal. Sehingga melalui modul 1.1, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi untuk memahami apa itu pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun kodrat peserta didik agar dapat selamat dan bahagia. Momen penting ketika saya mempelajari modul 1.2, yakni sebagai guru, itu sama dengan menjadi seorang pemimpin. Apalagi guru penggerak, dengan peran dan nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, maka sangat penting untuk memahami bahwa menjadi guru itu adalah seorang pemimpin. Dan menjadi seorang pemimpin itu harus melayani, sehingga menjadi seorang guru itu harus melayani peserta didik dan melayani lingkungan-lingkungan sekitarnya dengan baik. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu harus menghamba pada peserta didik. Perasaan yang saya rasakan ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah bahwa saya merasa sangat senang dan gembira. Yang kedua, saya merasa bersemangat. Dan yang ketiga, saya juga merasa tertantang untuk menjadi lebih baik lagi. Ibaratnya, saya seperti selesai membaca satu bab buku yang saya senangi, maka saya akan merasa sangat bahagia. Di lain sisi, saya merasa tertantang dan bersemangat untuk menyelesaikan membaca bab demi bab buku tersebut sampai dengan selesai.
pembelajaran yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, pada awalnya saya merasa bahwa menjadi seorang guru itu yang penting adalah harus dapat memahami materi yang akan diajarkan dan dapat mengajarkannya dengan baik. Ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya maksimal. Menjadi seorang guru itu harus memiliki pemikiran yang terbuka dan harus menerapkan student center learning atau berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, menjadi seorang guru itu harus berdampak positif bagi lingkungannya dan terutama bagi peserta didik. Yang ketiga, menjadi seorang guru itu juga harus dapat menginspirasi lingkungan sekitar, terutama juga peserta didik. Dan yang keempat adalah menjadi seorang guru itu juga tidak hanya bergerak secara sendiri, melainkan harus mau menggerakkan lingkungan sekitarnya. Kemudian rencana penerapan saya ke depannya setelah menjadi seorang guru penggerak dan untuk mengimplementasikan nilai serta peran guru penggerak, yang pertama adalah untuk mengimplementasikan nilai mandiri, saya akan terus belajar menjadi lebih baik secara mandiri dengan cara mengikuti pengembangan diri dan juga memperbanyak literasi secara mandiri. Yang kedua, untuk mewujudkan nilai kolaboratif, saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya adalah rekan guru, kepala sekolah, peserta didik, serta pihak-pihak di luar sekolah. Yang ketiga, untuk mewujudkan nilai berpusat kepada peserta didik, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang keempat, untuk mewujudkan nilai reflektif, saya akan berusaha untuk belajar dari pengalaman, yang wujudnya adalah membuat jurnal harian serta checklist tugas-tugas dan agenda yang harus dilakukan. Sehingga harapannya saya dapat memperbaiki kualitas kinerja saya dari satu waktu ke waktu yang lain dengan nilai-nilai reflektif. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan nilai inovatif, saya akan mengembangkan ide-ide baru dalam bentuk pembelajaran maupun program-program sekolah. Dan tentunya ide-ide tersebut akan saya sosialisasikan kepada pihak-pihak sekolah dan peserta didik. Sekian koneksi antar materi yang saya sampaikan. Akhirnya, mari kita terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.